Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang kedua ini pada mata kuliah pengantar teknologi mobile, saya akan membawakan materi atau membahas materi tentang mobile computing. Mobile computing adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan aplikasi pada piranti berukuran kecil, portable, dan wireless serta mendukung komunikasi. Karena pada saat dan sekarang ini mobile computing itu, maksud dari mobile computing adalah kita bisa mengakses aplikasi apa yang kita kehendaki akan terhubung ya secara langsung melalui mobile computing kita. Kemudian mobile computing didefinisikan a technology that allows transmission of data. Ya, jadi maksud dia adalah teknologi yang mengizinkan proses atau transmisi dari data melewati komputer pada sebuah komputer tanpa memiliki koneksi atau kabel ya secara fisik. Itu pengertian dari mobile computing. Contoh yang termasuk mobile computing, yang pertama laptop dengan wireless LAN. Kita bisa mengakses wireless LAN everywhere atau di mana saja. Sebagai contoh, ketika kita melihat ada koneksi wireless, kita cari password dan sebagainya untuk bisa berkoneksi internet. Ya, itu contoh. Kemudian mobile phone atau smartphone yang sekarang baik dia iOS ataupun Android, semuanya termasuk smartphone atau phone canggih, telepon canggih ya. Kemudian wearable komputer yang cukup canggih dengan core atau generasi yang semakin tinggi sekarang ini. Kemudian personal digital assistant PDA dengan Bluetooth atau RDA. Kemudian yang berikutnya yaitu konsep mobile computing hand off, artinya kapan dan di mana saja melakukannya, bisa diakses maksudnya. Kemudian proses migrasi aplikasi infrastruktur pendukung yang mengikuti mobilitas, authentication atau privacy, authorization atau seperti contohnya login menggunakan password atau hak milik ya, security encryption ya. Untuk lebih aman, setiap akses mobile kita, sebagai contoh mobile phone kita, usahakan menggunakan security ya atau password, bila perlu di encrypt ya. Ada sekarang ini saya sudah melihat itu, sebagai contoh WhatsApp saja itu memiliki fitur beberapa keamanan ya. Misalnya ada beberapa saat dia meminta password, atau ketika pada Agustus 2022 kemarin baru muncul fitur ketika kita ingin keluar grup tanpa ketahuan, itu ada caranya, langkahnya. Yang berikutnya, keterbatasan mobile computing. Yang pertama, kurangnya bandwidth. Ini sangat berpengaruh. Besar atau kecilnya bandwidth atau capacity internet kita, semakin besar dia semakin bagus koneksinya. Kemudian standar keamanan yang masih kurang, perlu diperbaiki lagi. Bila ada yang kurang, konsumsi energi, maksudnya contohnya energi listrik ya. Itu ketergantungan kita saat ini hanya mengandalkan, kalau di kita hanya mengandalkan beberapa seperti batu bara ya. Kemudian potensi bahaya kesehatan ya, semakin banyak kita mengakses mobile computing,
maka bahaya kesehatan mengancam. Next. Ya, bila di benak kita atau di benak Anda bertanya-tanya mengapa harus menggunakan mobile computing, ya mau tidak mau jawabannya seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju dan semakin luar biasa, maka kebutuhan akan perangkat bergerak dan berkomputasi semakin dibutuhkan. Sebagai contoh, pada saat ini ya perkembangan teknologi dari 4G ke 5G begitu cepat ya. Di wilayah kita ya, wilayah Palembang ini masih menggunakan 4G. Di wilayah-wilayah tertentu sudah menggunakan 5G. Ya, utamanya di Jakarta, di Jawa lah ya, yang kota metropolitan. Mau tidak mau ya. Kemudian ya seperti yang dijelaskan tadi bahwa hampir tidak mungkin kita membawa-bawa personal komputer atau komputer kemana-mana karena ukurannya yang lumayan besar. Sekarang saja ya komputer atau laptop itu semakin praktis dan semakin mobile ya, bisa dibawa. Ada yang ukurannya sebesar tab, sudah sangat canggih ya. Ada laptop yang ukurannya sudah lumayan tapi kecil, tapi kecanggihannya dan speknya lumayan besar. Jadi untuk menjawab masalah ini kita harus memiliki gagasan demi gagasan muncul seiring dengan canggihnya perkembangan dunia dan imajinasi seorang di dalam berpikir tentang masa depan. Karena orang yang baik adalah melupakan masa lalu, karena masa lalu untuk diperbaiki, masa depannya harus lebih baik. Itu adalah konsep dalam kehidupan kita. Apalagi di dalam teknologi. Kalau kita tidak mengikuti, maka kita akan ketinggalan dalam hal teknologi atau gaptek. Ya, di sini ada video YouTube-nya ya yang saya dapatkan. Tolong ditonton dengan jelas, waktunya kurang lebih 3 menit. Untuk menjawab pertanyaan nanti di akhir slide itu membutuhkan melihat slide dari awal dan YouTube yang saya pastikan di sini. Nah, bila ada pertanyaan kuis seperti ini, apa manfaat mobile computing? Coba diberikan penjelasan secara ilmiah menurut Anda. Makanya di slide atau di e-learning tadi, e-learning yang sudah saya upload itu diminta untuk melihat slide secara lengkap atau secara bertahap dan melihat video yang saya jelaskan secara dari awal sampai akhir. Ini tidak lupa ya, saya tampilkan selalu untuk mengingat ya bahwa berkomunikasi dengan dosen. Oke, terima kasih. Semoga videonya ini bermanfaat untuk membantu slide yang sudah saya buat. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.